Guys, sorry banget ya, aku belakangan ini jarang sekali bikin video tarot yang agak panjangan karena aku sibuk di kerjaan aku dan aku tidak ingin mengeluh karena kan bagaimanapun kalau kita sibuk di kerjaan itu sesuatu yang harus disyukuri ya. Kita masih punya kesibukan. Jadi mari kita bikin reading pertama. Dan reading pertama ini aku penasaran aja gitu sama kasus Kalideres. Jadi kita akan bacain kasus Kalideres itu gimana. Jadi oke, jadi kita mulai aja. Kita mungkin bisa mulai dari nanya dulu sebenarnya tuh duduk permasalahannya tuh apa sih gitu. Aku pengen tahu. Ini kan masalah orang ya. Jadi aku pakai si deck yang isinya sifat-sifat manusia ini. Sebenarnya apa sih yang terjadi? Nah, ini kayaknya mau keluar. Messiah, Monk, Nun. Wah, kan banyak yang bilang kalau misalnya mereka itu maksudnya gini, awal-awalnya kan memang banyak yang bilang bahwa mereka tuh percaya aliran atau sekte tertentu kan yang sesat, yang membuat mereka puasa sampai nggak makan untuk mencapai nirvana. Nah, banyak yang bilang menurut bukti-bukti yang udah keluar sekarang dan kayak detail-detail yang keluar sekarang, banyak orang yang percaya bahwa itu bukan lagi faktor yang utama gitu. Jadi kayak banyak orang yang bilang kayaknya bukan masalah sekte itu deh, kayaknya bukan masalah sekte atau aliran sesat itu, tapi um, urusan urusan keuangan. Tapi kayaknya di sini ada yang merasa bahwa dirinya tuh kayak punya kemampuan ya. Tapi katanya memang ada sih yang punya kemampuan, tapi di sini ada yang merasa bahwa dirinya itu seorang pemimpin spiritual. Aku nggak tahu siapa yang merasa seperti itu. Entah omnya, entah bapaknya, ibunya, atau si Diannya itu. Aku nggak tahu ya. Tapi di sini ada yang kayak apa ya? Faktor kepercayaan, faktor spiritual, faktor religiusnya tuh kuat banget di kasus ini. Walaupun banyak yang bilang bahwa enggak gitu. Lover, wah ini juga. Ini aku sempet curiga sih. Aku sempet curiga. Oh, aduh ini kok mulai ini ya. Mulai hmm, kok mulai nggak nyaman ya aku ya. Kan ada beberapa orang yang berteori bahwa si Dian itu ada sesuatu sama sama si pamannya itu. Nah, aku juga merasa curiga ada yang ke arah sana juga. Scribe. Ada materi tertulis yang ditemukan di rumah itu, entah diary, entah buku catatan, entah planner, itu bisa menjadi alat bukti kunci, bukan alat bukti pembunuhannya ya, tapi bukti atau kunci yang mengarah kepada motif sebenarnya. Oke, satu lagi ya. Oh iya, dan di sini aku juga merasa bahwa kalau memang aku tidak bilang memang ada ya, tapi seandainya memang ada hubungan terlarang antara Dian sama si pamannya itu, kayaknya anggota keluarga yang lain itu menghakimi mereka, atau ada kebiasaan-kebiasaan menyimpang dari orang-orang ini yang bikin mereka tertutup. Itu yang bikin mereka tertutup, kan katanya mereka tertutup banget ya. Nah, ini apa nih? Child wounded. Tuh kan kayak ada hal-hal yang aduh maaf ya, kayak asusila gitu sih kayaknya. Exorcist dan storyteller. Terus kayak ada manipulasi spiritual, kan sering tuh ya ada orang yang sok spiritual atau pura-pura spiritual untuk kedok menutupi bahwa dia telah melakukan sesuatu yang tidak pantas atau asusila. Nah, di sini aku melihat memang ada hubungan terlarang, tapi juga ada kecenderungan bahwa orang tersebut menutupinya dengan pura-pura menjadi um, si ini apa, aduh keluarga ini emang agak twisted ya, agak serong. Aduh, ada kayak ada sesuatu yang mereka tuh punya kebiasaan-kebiasaan terlarang, terus orang yang si penjahatnya itu kayak kasarnya gitu ya, penjahat penjahat
penjahat yang suka modus-modusnya itu, dia tuh memanipulasi orang-orang lain dalam rumah itu dengan pura-pura menjadi orang spiritual. Jadi dia pakai kedok spiritual itu untuk, tuh kan bener, dia tuh melakukan hal-hal fisik atau terhubung dengan materi dengan pura-pura. Jadi sebenarnya si aspek spiritualnya ini cuman dijadiin kedok untuk menutupi entah itu kegiatan yang berhubungan dengan fisik tubuh orang atau uang atau materi. Iya, dan ini cuman dia lakukan untuk kepuasan pribadinya doang, tuh kan full. Sebenarnya dia tuh nggak, sebenarnya kemampuan spiritualnya atau kepercayaan spiritualnya itu tidak benar-benar dia pahami, dan dia juga sebenarnya bukan ahli dalam hal itu, tapi dia pura-pura menjadi si ahli dalam bidang spiritual itu untuk menutupi keserakahannya atau kesukaannya akan hal-hal fisik. Ya kalian tau lah ya, urusan dewasa gitu, ketika aku bilang hal fisik berhubungan dengan tubuh gitu ya, itu maksud aku hal-hal dewasa 18 ke atas ya, jadi nggak the tower. Nah, di sini aku melihat bahwa ada seseorang yang bentar lagi akan ketahuan. Ada suatu peristiwa mengagetkan. Jadi selama ini aku melihat bahwa ada hubungan terlarang atau ada kejahatan yang terjadi yang berhubungan dengan either tubuh manusia atau tubuh manusia itu bukan masalah jenazah orang tuanya si Dian ya, tapi urusan ya dewasa gitu, 18 tahun ke atas, hubungan suami istri itu ada sesuatu yang pengen dia tutupin, atau juga ada korupsi yang pengen dia tutupin. Nah katanya itu kan si omnya itu atau siapa ya, kayak kalau nggak salah omnya itu kan suka jualin barang milik orang tuanya Dian. Itu kalau nggak salah dia tuh kayak udah takut bahwa itu akan ketahuan, dan karena itu semua hal ini terjadi. Four of Swords, dan oleh karena itu mereka tuh Four of Swords ini kan isolasi ya, mereka tuh kayak menyendiri dan apa tuh enggak bergaul itu karena itu sebenarnya. Jadi sebenarnya apa yang ingin mereka sembunyikan, sehingga mereka jadi ngumpet dan mengisolasi diri dan enggak bergaul sama tetangga-tetangga lainnya. Itu sebenarnya masalahnya apa hal utama yang pengen mereka sembunyikan. The Empress, seorang ibu, ada sesuatu yang terhubung dengan seorang ibu. Kenapa si ibu ini Chariot? Ibu ini suka mengatur apa? Iya, di sini ada perempuan yang suka mengatur banget sih. Ada seorang ibu atau perempuan dewasa yang suka mengatur, yang suka terlalu, jangan-jangan yang oke, bentar. Sebenarnya tuh aku tuh nggak ngerti gitu siapa. Bentar. Moon, dia tuh menanamkan rasa takut di anggota-anggota keluarga yang lainnya. Nah, Chariot ini juga terhubung dengan Cancer, itu juga ada hubungannya sekali lagi dengan ibu. Six of Swords, Three of Wands. Ada orang yang udah tidak tahan dengan situasi di rumah ini sehingga mereka pengen cepet pergi dari situ. Ini dua-duanya kartu bepergian loh. Apa dia pengen pergi dari dunia ini aja? Page of Pentacles, full lagi. Nah, what? Sebenarnya ada apa sih sama si ibu ini, benar? Nine of Wands, dia parno. Five of Swords, terjadi kecurangan, dan kayak emang situasinya tuh nggak. Jadi kan katanya mereka itu hanya bergaul sama keluarganya sendiri aja kan. Nah, aku melihat di sini bahwa mereka antara anggota keluarga satu dengan anggota keluarga lain pun bersih tegang gitu. Jadi mereka tuh udah saling tidak percaya di dalam rumah itu. Mereka juga udah saling takut satu sama lain. Jadi kayak suasananya tuh kayak antara gua harus ngebunuh dia duluan atau dia akan ngebunuh gua gitu pada akhirnya. Nah, bentar, aku pengen nanya. Jadi satu kartu untuk si bapak ya. Jadi kita akan keluarkan kartu satu-satu untuk si bapak, si ibu, nanti si pamannya itu sama si Dian. Nah,
Jadi untuk si bapaknya itu kartu utamanya adalah kayaknya 2 deh untuk si bapak ini sama si ini. Oke. Jadi bapaknya ini memang sifatnya tuh kayak kepala keluarganya gitu, dan dia itu orang yang baik hati. Aku nggak melihat si bapak ini jahat, walaupun mungkin banyak yang bilang oh dia durhaka sama orang tuanya dulu atau gimana. Tapi dia sebenarnya pada dasarnya kan mungkin aja kan dia menderita kelainan psikologis atau kayak development disorder semacam Asperger syndrome atau autisme gitu kan. Mungkin itu yang bikin dia. Oke, nah si ibu ini sangat tergantung dengan si bapak. Jadi aku melihat si bapak ini dia bukan orang jahat. Kalau misalnya dia memang sifatnya agak aneh, itu karena pengaruh eh, apa tuh pengaruh cara dia pengaruh masa kecil, didikan masa kecil. Jadi pengalaman masa kecil dia itu bikin dia seperti itu, terutama atas ajaran ibunya gitu. Jadi mungkin ada sesuatu yang dia pelajari dari ibunya, atau mungkin dulu ibunya tuh sangat galak, atau mungkin dulu ibunya itu yang nurunin gen. Kan kalau misalnya orang Asperger syndrome, atau mungkin dia punya um, antisocial disorder, beda ya. Kalau misalnya dia punya Asperger syndrome atau autisme ringan gitu, itu kan biasanya nurun dari seseorang dari keluarganya. Nah, aku melihat kalau si bapak ini dia suka menyendiri, tidak suka bergaul, itu bukan salahnya dia. Ini bisa karena didikan masa kecilnya atau sesuatu yang nurun dari ibunya. Nah, si istrinya ini dia sangat tergantung sama si suaminya. Dia apa-apa dia tuh nggak pernah bikin keputusan sendiri. Kayak ini bukan suami-suami takut istri, ini istri yang sangat tergantung sama suaminya. Terus untuk si pamannya itu sifatnya seperti apa? Ini kayaknya buat pamannya deh. Pamannya itu, wah, menarik ya. Aku pikir pamannya itu yang bad guy-nya gitu, ternyata bukan. Loh, tunggu. Pamannya itu ini nih mokor. Eksorsis. Kayaknya pamannya itu deh yang suka spiritual gitu. Kayaknya pamannya itu entah punya kemampuan spiritual atau mengaku punya kemampuan spiritual padahal tidak, atau suka menutup-nutupi sifatnya itu dari masalah spiritual, atau bisa juga salah satu dari keluarga ini, terutama pamannya itu dipengaruhi oleh eh, kerasukan gitu loh, ngerti nggak? Jadi kayak bukan diri dia sendiri, mungkin ada kayak makhluk yang menguasai dia gitu, makanya sifatnya seperti ini, makanya perilaku dia seperti ini. Ya aku tidak bilang bahwa orang melakukan kejahatan itu bisa dimaafkan cuman karena misalnya dia dipengaruhi oleh entitas atau makhluk astral yang energinya negatif dan mendorong dia untuk melakukan hal negatif. Ya aku tidak bilang seperti itu, tapi aku bilang bahwa ada kemungkinan sekali bahwa si paman ini dia dipengaruhi oleh sesuatu yang bikin dia berperilaku seperti setan. Loh, kok si Dian ini seperti Dian ini dia paling paling logis sih. Aku ngelihat Dian ini paling logis. Dian itu yang mungkin dia pernah ngancem si pamannya itu, pokoknya aku mau cerita semua kelakuan, semua yang pernah dilakukan si om ini ke dia. Dia ingin cerita ke orang lain. Nah, dia ingin cerita ke orang lain. Avenger tuh kan, si Dian itu sebenarnya dia pengen kabur dari kayaknya ada seseorang dari keluarga ini yang kayak mendorong anggota-anggota keluarga yang lain itu untuk tidak keluar. Jadi pada dasarnya yang memang benar-benar penyendiri itu cuma 1-2 gitu, either ini atau ini. Tapi mereka tuh kayak mendorong atau memaksa anggota keluarga lain untuk sama-sama menyendiri. Trickster, femme fatale, slave tuh kan, mereka tuh kayak dikurung gitu loh guys. Jadi yang sifatnya suka memang murni benar-benar suka menyendiri ini either bapaknya atau omnya. Tapi yang 2 ini, si ibunya sama si Diannya itu seperti dikurung, dipaksa nggak boleh keluar. Entah itu dia didorong untuk
tidak keluar seperti halnya orang yang tinggal di dalam kultus. Orang kan kalau misalnya ikut aliran sesat atau kultus gitu, biasanya kan dia taat banget ya sama pemimpinnya. Bisa seperti itu, atau bisa juga literally ini dikunci. Karena zaman sekarang mana ada sih orang punya HP dipakai berdua gitu kan? Itu kan aneh banget lah. Sebenarnya motifnya itu apa? Sebenarnya motifnya itu apa? Motifnya apa? Oke, oh ini motifnya ego. Motifnya ego atau sesuatu yang dilakukan dengan buru-buru. Bener deh, aku ngerasa ada sesuatu yang gak beres antara omnya sama si Dian ini deh. Ada yang gak beres sama si omnya sama Dian ini. Terus berantem, konflik, karena spiritualisme. Sebenarnya antara 4 orang ini nggak semuanya setuju sih sama spiritualisme si omnya ini. Nah, kerja, ada apa dengan si kerja ini? Oke, ada apa dengan kerja ini? Ada apa sama si kerja ini? Aneh ya. Oke, ada sesuatu yang bikin keuangan mereka langsung turun dengan drastis dan cepat. Itu apa? Kenapa? Karena yang tadinya melindungi mereka itu udah gak melindungi mereka lagi. Jadi gini, kestabilan finansial keluarga ini tadinya adalah bergantung oleh dukungan seseorang. Jadi ada orang yang kayak mengasup mereka dengan uang. Entah itu dengan pekerjaan, entah itu dengan karena hubungan keluarga, aku nggak tahu. Tapi selama ini ada yang mengasup mereka dengan uang. Katanya kan mereka usaha percetakan. Tunggu, kenapa ada hubungannya sama usaha percetakan ini nggak? Apakah ada hubungannya dengan usaha percetakan ini? Nggak ada hubungannya sama percetakan. Jadi selain si usaha percetakan itu, mereka punya sumber keuangan yang lain. Sumber keuangannya itu apa? Sumber keuangan dari internet loh. Kok dari internet? Dan itu datangnya pelan-pelan. Magician. Aneh ya. Sumber keuangan mereka itu sebenarnya bukan si percetakan itu. Mereka punya sumber finansial yang lain untuk kehidupan sehari-hari mereka. Two of coins, tapi pas-pasan juga sih memang. Emang cuma pas-pasan gitu. Terus selama ini apa yang terjadi dengan sumber keuangan ini? Tuh kan dicuekin. Mereka tuh tiba-tiba dicuekin sama sumber keuangan ini gitu. Sorry ya kalau berisik, tetangga sebelah masih renov. Apa ini jatuh? Tunggu. Ada hubungannya dengan seorang perempuan. Perempuan ini tadinya royal sama mereka, tiba-tiba menjadi tidak royal lagi. Dan ini karena urusan emosional, urusan marah-marah, urusan kayak aku berhak uang ini, enggak kamu gak berhak gitu, urusan kayak begitu. Mungkin warisan. Oh, aku ngerti. Jadi tadi kan kita lihat memang ada perbuatan amoral kan, ada perbuatan yang menyimpang dari moral rata-rata. Aku melihat di sini kayak ada ini loh, blackmail kayak saling memeras dengan menggunakan rahasia masing-masing anggota keluarga ini. Jadi di sini kan kayak ada hubungan terlarang gitu yang disebabkan karena si omnya itu kerasukan sebuah entitas atau makhluk yang membuat dia berperilaku tidak sesuai dengan moral dan adat gitu kan. Nah itu ketahuan oleh orang yang sebelumnya
ngasih nafkah tambahan ke mereka itu. Nah, sejak orang itu tahu tentang si dinamika nggak sehat ini antara omnya atau Dian atau siapa gitu ya, mereka memutus sumber penghasilan tersebut gitu. Karena tadinya keluarga ini baik-baik aja, benar. Tadinya keluarga ini kan baik-baik aja tuh kan, baik-baik aja. Tadinya keluarga ini secara finansial baik-baik aja gitu, tapi terjadi sesuatu secara finansial. Apa yang terjadi secara finansial dari keluarga ini sehingga mereka terpaksa ambil uang dari sumber tambahan tadi. Oke, sebenarnya mereka kurang. Oh, tuh kan ada konflik. Ada konflik gitu loh, ada konflik dengan orang yang biasanya memberikan uang kepada mereka dengan pelan-pelan dan rutin gitu. Ini kan kartu rutinitas. Tadinya ada gitu yang mensuplai keluarga ini dengan uang. Nah, orang tersebut sekarang nggak mau ngasih uang lagi karena tuh kan lovers, kayaknya bener deh ada hubungan terlarang di sini. Terus orang itu bilang, gue gak mau invest di keluarga ini kalau keluarga ini perilakunya tidak sesuai dengan adat istiadat dan kelakuannya tidak bermoral. Makanya dihentikan lah. Nah, si keluarga ini akhirnya menjadi desperate. Terutama bapaknya jadi desperate. Tuh kan mereka udah gak dikasih uang lagi. Ini Six of Pentacles, ini kan kartu, tuh kan mereka jadi nggak punya uang lagi gara-gara ada yang tidak setuju dengan sesuatu yang dilakukan keluarga ini secara moral. Itulah, jadi kesimpulannya adalah di keluarga ini ada hubungan yang tidak normal, ada sesuatu yang tidak wajar, ada sesuatu yang tidak sesuai moral dan adat istiadat rata-rata orang, dan itu kayak menjadi sebuah aib. Itu sesuatu yang bisa dianggap skandal seandainya ketahuan gitu ya. Nah, ketika ketahuan sama orang yang selama ini ngasih mereka uang, karena gini, masalah percetakan, kalau misalnya mereka emang penghasilannya cuma emang dari percetakan gitu, percetakan juga kayaknya nggak terlalu terpengaruh nggak ya sama COVID. Kalau percetakan harusnya nggak terlalu terpengaruh sama COVID. Kalaupun dia terpengaruh oleh kemajuan pemakaian produk digital, misalnya e-book atau apa gitu, juga kan tetap aja gitu loh, rasanya tetap aja ada aja orang yang pakai percetakan, entah untuk undangan kan masih ada aja kan orang nyetak undangan pernikahan. Aku nggak tahu ya mereka jenis percetakannya apa, entah brosur, entah undangan, entah buku, aku nggak ngerti. Tapi harusnya sih pasar percetakan baik-baik aja gitu loh marketnya. Nah, aku merasa bahwa emang pada dasarnya usaha mereka itu tidak begitu sukses, sehingga sumber penghasilan mereka yang sebelumnya itu, atau jangan-jangan pesugihan. Jangan-jangan pesugihan ya. Karena keluarga ini lumayan mistis juga gitu loh. Nah, bentar. Aku tanya dulu ya. Ini sumber penghasilan tambahan yang dari sampingannya itu orang biasa atau benar ya, aku pengen tahu dulu penghasilan di sampingannya itu sebenarnya penghasilan yang normal di dunia fisik gini atau mereka pakai sesuatu yang lain ya. Bentar. Jadi sebenarnya sumber penghasilan tambahan itu sesuatu yang fisik, atau bisa dijelaskan dengan nalar atau logika, atau itu sesuatu yang Queen of Wands, Seven of Wands, Two of Cups. Mereka bikin perjanjian sama seseorang atau sesuatu. Ini mistis banget sih. Ini mistis, dan ini sesuatu yang mereka tidak ingin orang lain tahu tentang itu.
Terus entah kenapa ya, secara intuitif aku melihat ini nih sebagai tumbal. Tuh kan, untuk si keuangan itu. Oke, perjelas ya. Ups, apa ini keluar? Ace of Cups. Ini ada hubungannya sama keluarga besar mereka juga. Five of Pentacles, Nine of Swords, Queen of Cups. Kayaknya sumber penghasilan tambahannya itu sesuatu yang tidak ingin mereka ungkap gitu. Jadi ini sumber penghasilan sampingan yang rahasia, dan ketika mereka tidak lagi mendapatkan dukungan dari sumber penghasilan ini kok kayak agak-agak mistis ya. Atau jangan-jangan si bapaknya atau Dian bilang udah yuk berhenti pakai pesugihan, atau aduh aku nggak ngerti deh. Bentar ya. Jadi sumber keuangan sampingan selain si usaha percetakan itu apa? Sumber penghasilan sampingan selain percetakan itu sebenarnya apa? Bully, Angel, Monk, dan Nun. Kok kartu-kartu ini keluar-keluar lagi ya? Ini orang yang sayang aja gitu sama keluarga ini, mereka simpati aja sama keluarga ini, makanya tadinya mereka mau ngasih uang. Tapi tunggu deh, sebenarnya Companion, Child Nature, Nature Spirits. Tuh again, ini sesuatu yang tidak ingin mereka. Coba deh, itu kan uang kayak ini, kayak apa ya, sumbernya agak mistis sih. Kalau aku ngelihat dari tadi tuh kayak sumbernya tuh agak mistis. Sumber keuangan sampingan selain percetakan itu agak mistis. Terus ada salah satu anggota keluarganya, misalnya gini kasarnya ya, aku belak-belakan aja ya, aku soalnya agak nggak enak gitu, karena kan ini keluarga korban masih ada, mereka kita juga harus jaga perasaan mereka kan. Intinya aku merasa jangan-jangan keluarga ini selama ini kayak pakai bantuan mistis atau non kasat mata untuk menambah penghasilan mereka, untuk sebagai tambahan dari usaha percetakan itu, karena mungkin usaha percetakan itu nggak cukup gitu loh untuk menghidupi mereka. Nah, mungkin aku melihat kayaknya ada salah satu anggota keluarga itu yang bilang yuk tobat yuk gitu, jangan pakai kayak cara seperti ini lagi gitu. Tapi ya caranya seperti ini, dan di samping itu aku melihat bahwa keluarga ini memang agak twisted gitu loh. Jadi twisted dalam arti kayak ada hubungan-hubungan terlarang yang tidak seharusnya terjadi gitu. Terus kayak aibnya keluar, atau kayak misalnya, iya sih aku ngelihat kayak ada aura tobatnya tuh kuat banget. Tuh, Bully, Angel, dan kali Monk, Lover. Jadi ada tiga faktor. Jadi ada hubungan terlarang satu, ada sumber keuangan selain si percetakan itu, dan sumber itu sebenarnya menjadi sumber utama penghidupan mereka gitu. Jadi kayak usaha percetakannya itu sebenarnya nggak cukup gitu untuk menghidupi mereka. Nah, tiba-tiba ada seseorang dalam keluarga ini yang bilang yuk kita tobat aja, kita berhenti pakai cara seperti ini, dan akibatnya adalah seperti ini gitu. Tanya lagi ya. Ini kartu untuk si bapak, ini kartu untuk si ibu, ini kartu untuk Dian, ini untuk pamannya. Bottom of the decknya Knight of Swords. Ini dilakukan dengan sangat buru-buru sih. Jadi entah apa gitu ya yang terjadi dalam keluarga mereka. Mungkin mereka tiba-tiba kena musibah, karena kan tadi kita ngeliat kartu Tower ya, kartu Tower itu kan sesuatu yang mengagetkan.
mungkin ada sesuatu yang terjadi sama keluarga ini, entah ada yang tiba-tiba jatuh sakit, terus karena si anggota keluarga ini dia jatuh sakit, kan katanya sempat minta pinjem sama tukang jamu 50 juta ya, kayaknya ini sakitnya sakit mendadak, terus kayak ada yang ngeklik di dia bahwa dia bilang, oh ini kayaknya wake up call kita gitu kan, ini kayak ketika dia sakit gitu dia sadar, oh ini kita lagi diperingatkan oleh Tuhan untuk berhenti pakai cara-cara nggak bener ini. Apa bisa juga bisnis gelap sih ya, kayak kalau mafia sih aku bilang nggak sih ya, tapi kayak sesuatu yang nggak terlihat sama orang gitu, jadi dia punya sumber penghasilan lain, dan dia tuh tiba-tiba ketika ada anggota keluarga yang sakit, ini apa ya, kok dia pengen lihat nih, two of wands tuh kan, dia menjadi sadar akan sesuatu, the sun tuh kan, ada sesuatu yang disinari gitu, jadi ada kesadaran tertentu yang terjadi ketika salah satu anggota keluarga ini sakit, dia bilang berarti ini udah waktunya kita apa insaf gitu, kita ini waktunya kita untuk tobat. Oke, jadi untuk si bapak, five of wands dan magician, iya terjadi pergolakan batin, bahwa selama ini cara dia menghasilkan uang itu mungkin tidak sehalal itu gitu, jadi kayak mungkin ada rasa bersalah, dan ketika salah satu anggota keluarga ini sakit, dia menjadi sadar bahwa itu adalah peringatan dari Tuhan supaya membersihkan cara mereka menghasilkan uang. Nah si ibu ini, ibu ini sebenarnya si istrinya itu sangat puas gitu dengan keadaan finansial mereka gitu, dia senang gitu dengan keadaan finansial mereka. Dan dia nggak ada masalah dengan cara keluarga ini menghasilkan uang di samping dari si percetakan itu, si pamannya ini Hierophant, Eight of Swords, Ace of Cups, tuh kan ada hubungan, ada ini kartu pernikahan, ini kartu in denial, ini kartu yang tidak bisa menerima kenyataan, ini kartu cinta murni, ini juga ada kartu cinta lagi. Jadi aku memang merasa bahwa si paman ini ada cita-cita terlarang gitu, tapi ada sesuatu yang dia tuh kayak tidak bisa menerima kenyataan bahwa dia tuh nggak bisa nikah sama orang yang dia cintai gitu loh. Aku nggak bilang dia ada hubungan apa-apa sama Dian ya, aku cuma bilang bahwa energi yang keluar itu seperti itu. High Priestess, Six of Pentacles, Seven of Pentacles. Dan pintu masuknya uang tambahan ini adalah si Dian. Jangan-jangan Dian lagi yang selama ini kayak apa ya, jadi kayak misalnya gini, kontak personnya di keluarga ini untuk ngasih uang itu si Dian gitu, jadi kayak sumber penghasilan dari luar ini masuknya juga lewat Dian yang ngomong. Atau jangan-jangan Dian yang nyari. Tunggu, Dian tuh nikah gak sih? Dian itu udah nikah belum? Enggak, dia mandiri. Nurture, patience, unconditional love, hedonis. Kayaknya Dian itu gak nikah ya. Dia nikah gak sih? Atau dia punya, kayaknya dia gak punya anak juga. No, kayaknya Dian ini nggak punya pasangan di luar keluarga ini. Itu sih yang aku tangkep. Ini membingungkan banget sih memang, karena mereka tuh sebenarnya tidak saling setuju gitu ya. Tunggu. Aku mau nanya lagi. Jadi tuh kan ada sesuatu yang disembunyikan. Urusan percintaan lagi, oh my god. Oke, aku mau nanya ya, cara mereka meninggal tuh gimana sih sebenarnya gitu. Jadi dulu ayahnya itu meninggal, kenapa dan dengan cara apa? Ada yang tidak seimbang, ada yang marah. Si bapaknya ini meninggal karena ada yang marah sama dia, terus sesuatu menjadi tidak seimbang. Dia meninggalnya karena sebuah agama atau sebuah kepercayaan. Spiritual, oke.
Oh, nah si ibunya ini meninggal kenapa? Ibunya ini meninggal kenapa? Ibunya ini kayaknya dipaksa deh. Ibunya ini dipaksa untuk mengikuti, dan ibunya ini kayak udah pasrah gitu. Tadi kan aku bilang ya, si ibunya itu dia tidak keberatan dengan uang yang masuk dari sumber lain ini, gini kan. Nah si ibu ini merasa bahwa ya udah, kalau kita udah nggak bisa mendapatkan uang dengan cara seperti ini lagi, lebih baik kita ya udah sekalian aja nggak ada lagi di dunia ini. Karena kalau misalnya kita udah nggak ada sumber penghasilan yang seperti itu, ya lebih baik kita nggak ada di dunia ini. Kalau si paman ini meninggal kenapa coba? Paman ini meninggal karena sama, dia juga merasa bahwa ya udah, kalau misalnya kita udah nggak ada yang bisa melindungi kita secara finansial lagi, buat apa lagi di dunia ini. Nah kalau si Dian meninggal kenapa? Wow, menarik ya. Si Dian ini percaya reinkarnasi sepertinya. Jadi yang benar-benar percaya bahwa mereka itu meninggal karena akan mendapatkan sebuah hadiah spiritual setelah mereka meninggal, adalah si bapaknya dan Dian. Kalau si ibunya sama si pamannya itu, dia emang udah desperate, nggak akan dapet. Hidupnya tuh merasa, hidupku udah berantakan, gue kalau misalnya tetap di dunia ini juga buat apa gitu, udah nggak ada sumber penghasilan lagi gitu. Jadi memang sih ini finansial banget, ada elemen-elemen spiritualnya. Dan elemen spiritualnya itu kayaknya orang tuh udah mulai menjauh dari si teori bahwa mereka tuh meninggal karena hal spiritual. Tapi di sini aku melihat ada elemen itu gitu, masih kuat. Jadi gitu, semoga ini membantu ya. Makasih udah nonton, bye.